Selamat malam teman-teman Hukum ID. Kembali lagi bersama saya Rizka Haryanja di Hukum ID Channel. Saat ini saya sedang bersama dengan teman-teman APKHBI, terutama abang saya Bang Rio Hanggoro, di mana beliau adalah Ketua Bidang Publikasi dan Humas dan Hubungan Masyarakat, dan Kakak Sheila Thomasyadi, Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Internasional. Walaupun saya nggak bacain detail belakangnya ya, karena ada dua-duanya ini adalah MKN. Jadi teman-teman notaris mereka murtad dari saya katakan murtad dari MKN. Tapi sebelum kita ke APKHBI, kenapa kamu jadi notaris, Bang? Coba dulu nih, saya Abang? dulu. Ya sebenarnya nggak ada yang salah sama Nggak ada. profesi notaris. Profesi yang sangat, ya saya menganggapnya itu kan pejabat publik ya, dan neutral gitu ya. Cuman hanya passion saya mungkin lebih kepada lebih membela ya. Kalau notaris kan harus berimbang. Sementara kalau advokat gitu, itu bisa membela salah satu pihak. Saya lebih ke arah sana sih. Kak, saya sih lebih ke arah sana ya. Saya nggak tahu kalau Sheila juga berpendapat sama. Kakak gimana? Iya, kurang lebih sama. Memang kalau dari passion saya sendiri, saya lebih suka bidang lawyer karena kalau notaris mungkin lebih administratif ya sifatnya. Kalau kita lawyer memang kita akan mengkaji dan mencari solusi lah. Nggak menantang mungkin gitu kayak. Enggak juga. Tetap juga ya. menarik Enggak juga ya, lah, nggak tetap bisa. menarik. Cuma passion orang beda-beda. Ya passionnya beda-beda. Makanya kita juga ketika kita jadi advokat juga memang di hukum bisnis ya. Lebih fokusnya di hukum bisnis karena ada irisannya sangat erat dengan latar belakang pendidikan kita yang MKN. Ya, Magister Kenotariatan. Ya. Banyak irisannya. Jadi bukan nggak mau jadi MKN, bukan nggak mau jadi notaris, tapi lebih tepatnya bukan passion. Iya, Iya. bukan panggilan hidup. Karena kalau Bang Rio dikungkung, dia akan banyak mimisan ya, Bang. Gitu ya. Ya mungkin satu dan dua lain hal itu alasan pribadi lah. Jadi pada saat saya lulus di tahun 2005 itu, di saat yang bersamaan PKPA pertama kali buka. Gitu loh pada saat itu. Dan saya mencoba opportunity itu dan ternyata lulus ya, sekali ujian saya lulus ya. Akhirnya saya ngikuti PET itu ya. Itu pribadi lah alasannya. Lebih cepat dibanding ngurus untuk izin penempatan notarisnya maupun PPAT-nya, itu lebih cepat jadi advokat. Ya udah kita ikutin itu aja dulu. Ya. Kalau izin notaris kan berliku-liku dan jalan panjang ya. Jadi keburu. Dia prosedural lah ya. Jadi ada prosedural dan ada formasi. Dan sementara advokat kan pada saat itu karena undang-undang advokat baru ya, itu wilayah jabatannya seluruh Indonesia gitu. Jadi saya rasa wah ini kayaknya lebih fleksibel nih saya gitu ya. Oke. Kita ke APKHBI. Hari ini Baik. kan rapat, kalau raker itu waktu itu ya, ini rapat Ya. harian. Raker Iya. tuh tanggal 5 Oktober. 5 Oktober 5 kemarin Oktober ya, yang di UKI. sekaligus seminar kan. Iya, sekaligus. Nah, hari ini adalah rapat pengurus harian pertama untuk APKHBI. Nah, untuk itu mungkin Abang bisa buka sebelum ke Kak Sheila. Apa sih yang dibahas tadi, Bang? Terkait dengan apakah para bidang-bidang ini udah mengajukan program kerja atau gimana? Ya, program kerja itu kan sebenarnya sudah diajukan dan disepakati pada rapat pleno tanggal 5 Oktober 2023 yang lalu, di mana ya Kak Sheila ini menjadi ketua sidang ya pada saat itu. Jadi memang sudah disahkan dan di sini badan pengurus harian BPH dari APKHBI mau memegang komitmen itu. Jadi agenda utamanya itu sebenarnya tindak lanjut dari pelaksanaan program kerja yang memang sudah disepakati bersama pada tanggal 5 Oktober. Jadi tindak lanjut itu membahas KSB ya, Ketua Sekretaris dan Bendahara itu menanyakan kepada setiap ketua bidang gitu, bagaimana dengan program-programnya, apakah ada kendala gitu. Jika memang ada kendala, itu kita bicarakan bersama bagaimana solusinya. Terus juga masukan dari bidang-bidang lain tentunya. Kalau memang kendala itu kita temukan, terus bagaimana terus kita mengantisipasinya gitu loh. Karena
sangat bagus sih menurut saya, sangat positif dan saya sangat appreciate ya, sangat menghargai keputusan dari KSB untuk bisa mengadakan rapat kerja seperti ini. Jadi program kerja itu tidak hanya sebatas diketok palu saja, tapi dipantau dan dikawal, Implementasikan. dikawal tiap bulan nih jatuhnya ya. Jadi seperti ini ya. Ya, itu sih so far yang garis besar yang ada di hari ini, dan memang banyak sekali yang dibahas ya, banyak sekali. Dan fokusnya itu memang tujuannya tuh sama gitu ya. Jadi kita memang bertujuan untuk mengarah pada peran dari APKHBI ini di ekosistem bisnis justru di Indonesia. Jadi bukan sebagai semata-mata organisasi profesi aja gitu, tapi kita juga meletakkan peran kita. Nah ini nanti mungkin Bu Sheila bisa lebih lanjut menjelaskannya karena beliau yang ketua bidang kerjasama. Jadi mungkin bisa lebih lanjut kira-kira arahnya kemana gitu. Tapi intinya ke arah sana sih, kita lebih menempatkan posisi kita sebagai organisasi yang memang ada di dalam ekosistem industri usaha di Indonesia gitu. Kak, Mas, untuk Kakak bidang hubungan Iya. antar lembaga dan kerjasama internasional. Nah ini udah apa aja sih yang dilakukan selama dari APKHBI? Sejak masa penugasan. Ya, sejak Iya. masa penugasan. Iya. Kalau yang udah kami lakukan saat ini, karena kami dari bidang hubungan kerjasama, kami memang APKHB ini berusaha menjalin kerjasama dengan berbagai instansi dan institusi. Nah, so far selama kami menjabat kami dari PLW, pergantian antar waktu, selama kami menjabat hampir setahun, kami sudah berhasil membuat nota kesepahaman MOU dengan UKI, Universitas Kristen Indonesia, Kadin Indonesia, dan Japnas. Japnas itu Jaringan Pengusaha Nasional. Itu yang sudah ditandatanganin, dan beberapa segera menyusul lah juga untuk ditandatanganin. Itu mungkin ada 4 atau 5 lagi. Itu terdiri dari kurang lebih sama organisasi pengusaha juga, dan ada lembaga pendidikan juga. Ada satu lagi yang udah berhasil ditandatangani itu dengan NLR, itu NGO non-profit yang terkait ini penyakit, untuk melakukan riset penyakit tuh bebas kusta. Seperti itu. Ya, jadi mungkin ditambahkan sedikit, selain juga penjajakan MOU maupun kerjasama ya, kita juga sebenarnya banyak melakukan audiensi sih. Audiensi tujuannya apa? Tujuannya yang pertama untuk memperkenalkan organisasi kami ini, dan kedua yang paling utama itu ya kita mencoba untuk menampung kira-kira isu-isu apa sih di masyarakat ya, baik ada di pemerintah maupun di kalangan pengusaha, bahkan juga dari akademisi, kira-kira ada isu-isu apa yang terkait hukum bisnis yang memang perlu kita untuk kaji lebih dalam di APKHBI gitu, menjadi perhatian kita lah ya ke situ. Nanti ya kalau misalkan ada kemungkinan dari audiensi itu ada kemungkinan kerjasama atau MOU, nah nanti itu Bu Sheila lah yang menindaklanjuti. Sistem kerjanya mau simpel sih seperti itu. Bang, Humas itu kan wajah dari organisasi kan, dan saya rasa Bang Andrew tepat untuk memilih ketua bidang humas, kepala atau apa tuh? Itu Bang Rio kan, jadi dia memang pakemnya di situ kali kan. Tapi Humas adalah wajah dari organisasi kan, di mana Humas menjadi corong untuk ke luar. Dan nah, apa yang akan Abang lakukan untuk mensosialisasikan APKHBI ini, terutama untuk ke masyarakat? Kalau pengusaha kan mungkin udah pada kenal. Nah ini untuk masyarakat nih, bahwa APKHBI ini nanti akan punya mungkin seperti lembaga pengaduan atau apa segala macam, di mana posisi PKHBI sekarang ini untuk UMKM atau bagaimana? Iya, thank you. Pertanyaannya menarik sekali ya, karena memang yang cukup berat bagi saya pribadi ditugaskan sebagai ketua bidang humas dan publikasi itu adalah membuat satu impression ya. Kalau orang sekarang ngomongnya brandingnya lah ya, APKHBI ini apa sih gitu sebenarnya? Apakah ini organisasi advokat, OA gitu? Bukan gitu. Jadi kita memang profesi yang lebih fokus ke konsultan hukum bisnis, dan bahkan
beberapa mayoritas ya pengurus dan anggota-anggota kita juga banyak yang sudah tersertifikasi. Kita punya sertifikasinya, mungkin makanya di nama kami juga melekat ya, ada CPCD, ya Certified Professional Contract Drafter. Jadi fokus kita itu sebenarnya sudah tersertifikasi. Kita punya sertifikasi untuk membuat kontrak-kontrak hukum bisnis gitu yang mungkin dengan standar yang lebih profesional gitu. Jadi strateginya kalau pertanyaan Anda ke sana itu ya, kita selama ini kan memang melakukan audiensi maupun sosialisasi dengan organisasinya. Tapi pengusaha ini kan luas ya. Pengusaha ini adalah masyarakat juga. Jadi sebenarnya kita lebih ada dua sih fungsinya selaku humas ya di sini. Satu, mensosialisasikan organisasi ini dan juga melebarkan sayap organisasi ini. Kita mengajak ya, mungkin rekan-rekan sekalian di luar sana gitu ya, advokat maupun juga yang non advokat tapi memiliki satu kepedulian terhadap pengembangan hukum bisnis di Indonesia ya, kita juga mengundang ya, silakan join ke kita gitu loh. Kita akan banyak belajar bersama, akan membagi networking bersama gitu ya, dengan pertemanan-pertemanan yang sehat tentunya di organisasi ini gitu ya. Itu yang menjadi arahan ketum dan sekjen juga ke saya gitu. Jadi ini tidak hanya kepada organisasi aja, karena itu memang lebih banyak tugasnya Bu Sheila tuh untuk menjalin kerjasama ya kan, audiensi. Nah kalau di saya justru memang lebih kepada publik dan pengusaha. Seperti saya katakan, pengusaha itu kan tidak hanya organisasi saja, tapi pengusaha itu juga masyarakat luas gitu. Jadi dan konsultan-konsultan hukum bisnis yang udah ada di masyarakat juga tentunya, itu yang fokusnya. Dan ya itu sih. Dan kita menempatkan bahwa kita organisasi yang memang memiliki kepedulian terhadap pengembangan hukum bisnis di Indonesia, dan kita mengkaji begitu banyak hal yang menarik di sini, karena ini isinya tidak hanya praktisi atau profesional saja ya. Konsultan juga ya? Ya, konsultan juga, akademisi juga gitu ya. Jadi ada akademisi, ada juga teman-teman yang memang aktif di organisasi-organisasi pengusaha, itu kita guide. Kenapa? Karena ini di sini penting untuk kita punya network yang bagus, kita juga punya visi misi yang sejalan dengan visi misi teman-teman organisasi ini, yang pada akhirnya kita bisa, harapan kita gitu, bisa memberikan kontribusi bagi perkembangan hukum bisnis di Indonesia pada khususnya, dan umumnya itu perkembangan ekonomi lah di Indonesia gitu. Kira-kira seperti itu ya. Mungkin ada tambahan Bu Sheila? Sudah dirangkum semua oleh Ketua Rio. Itulah makanya kenapa dia ditaruh di humas kan. Kak, ini kan kakak juga membawahi kerjasama internasional. Iya. Nah, apa sih target kakak untuk internasional itu sendiri? Apakah nanti kita kan sudah berada di pasar bebas nih dari 2015. Nah, ini apa strategi kakak untuk membawa organisasi ini untuk dikenal di dunia internasional? Oh iya, thank you Kak. Jadi kalau dari bidang kami ya, memang so far untuk program kerja internasional kami sudah buat, tapi memang kami masih menunggu dulu supaya yang dalam negeri bisa jalan dulu. Nah kalau untuk internasional sebenarnya target kami adalah organisasi-organisasi pengusaha juga yang di luar negeri. Nah strategi kita untuk membawa, mungkin kan beberapa dari kita adalah konsultan hukum, dan klien-klien kita juga beberapa juga ada klien-klien asing. Nah kita akan masuk dari klien-klien kita, misalnya contohnya seperti klien kita adalah perusahaan konstruksi asing di luar negeri atau perusahaan digital di luar negeri. Nah, kami akan masuk dari mereka gitu untuk minta diperkenalkan ke asosiasi-asosiasi mereka. Sementara itu targetnya seperti itu, dan kami berusaha tidak muluk-muluk Kak, karena ini kami masa jabatan kami sampai Februari 2024. Jadi memang kami berusaha mengejar, ini kan waktunya tinggal 4 bulan. Tapi efektif kan berarti cuma 3 bulan ya, karena Februari kita sudah harus bikin laporan pertanggungjawaban karena sudah harus munas. Jadi dalam 3 bulan ini makanya target kami sebenarnya so far ini untuk dalam negeri dulu. Seperti itu. Singkat banget sih Bang, Februari 2024. Karena kami pergantian antar waktu ya. Iya, pergantian antar waktu gitu, dan kita juga memang terpanggil ya. Terpanggil ketika ada sedikit perubahan di organisasi ini, ya, sehingga seperti sekarang lah gitu ya, ada juru bicaranya, ada
pihak yang memang sangat piawai untuk menjalin kerjasama ya kan. Nah itu ya memang di bus kita ngebus. Ya nanti kita kan akan ada musyawarah ya nasional gitu ya, nanti munas lagi. Ya kita ikuti saja, tapi kan setidaknya ini adalah fondasi yang kita letakkan untuk membawa arah organisasi ini ke suatu yang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat gitu. Dan menambahkan juga tadi yang Sheila katakan bahwa ya karena kita sudah memiliki kerjasama sebelumnya misalnya dengan Kadin Indonesia, seperti kemarin Kadin Indonesia sempat mengadakan suatu acara dengan salah satu kedutaan besar ya, ke acara kedutaan besar ya. Nah kita juga ikut tuh terlibat di situ, dan di situ juga menunjukkan ini juga adalah upaya kita melalui network yang sudah kita miliki untuk memperluas jaringan secara internasional gitu. Dan betul seperti Sheila katakan, baik anggota maupun pengurus dari APKHBI yang sekarang nih itu banyak sekali yang sebenarnya memiliki pengalaman bekerja di either multinational law firms atau mereka juga punya basic klien yang memang ada di luar negeri. Jadi ini juga menjadi satu harapan besar ya buat kita untuk bisa mengembangkan ini gitu, mengembangkan APKHBI ini. Berarti waktu kerja kakak dan abang lumayan singkat ya, dengan sampai 2024 dan Februari. Itu kakak apa aja yang sudah kakak capai di masa kakak jadi? Oh ya, thank you Kak. Pertanyaan yang ditunggu-tunggu tapi bikin deg-degan. Iya, jadi gini Kak, kalau apa yang sudah dicapai seperti yang tadi kita sampaikan adalah kita sudah berhasil menandatangani MOU nota kesepahaman dengan beberapa organisasi pengusaha, terus ada ada NGO juga, sama ada dua organisasi pengusaha sama akademis lah, UKI kampus ya. Nah ini sebenarnya rapat hari ini tuh membahas implementasinya, karena kami rencana dalam waktu dekat ini akan mengadakan webinar series, setelah itu nanti ditutup dengan seminar, tapi ini masih plan, dan kami sih berharap bisa segera terlaksana supaya MOU-nya nggak jadi kertas aja, kesian pohonnya ditebang kebanyakan. Kira-kira jadi, gitu selain Kadin, terus Kadin, Japnas, NRL, UKI, HIPMI ongoing, tolong didoakan Kak. Ya, tapi intinya sebenarnya semua penjajakan possible ya, cuman tinggal tunggu waktunya saja gitu. Dan memang sebelumnya yang menjadi ketua bidang kerjasama itu saya gitu. Sebelum saya terus kemudian dipindahkan ke Humas karena memang ketua bidang Humasnya kebetulan menjadi sekjennya sekarang. Bang Martin ya, ada perubahan di situ, ya. jadi makanya saya juga bisa tadi mengatakan sebelum-sebelumnya audiensi juga dengan pihak pemerintah juga sudah sering kita lakukan gitu ya, lebih fokus ke sana. Dan mungkin ada satu catatan yang perlu kita sampaikan, bahwa kita juga memang mengembangkan standarisasi itu. APKHBI ini nanti adalah organisasi konsultan hukum bisnis yang punya standar. Maksudnya standar apa? Itu maksudnya standar adalah agar anggota-anggota kita juga terus diayomi terus ya, dengan si organisasi itu mengayomi terus anggota-anggotanya gitu ya. Anggota-anggotanya bisa mendapatkan terus pendidikan lanjutan gitu, skill yang terus bertambah gitu ya. Dan standar sehingga kita punya satu warna tersendiri ketika kita misalnya drafting kontrak gitu, memberikan advice kepada klien, kita tuh punya gaya tersendiri dah gitu. Intinya sih seperti itu. Makanya kita pengennya lebih banyak lagi teman-teman rekan-rekan di sana yang join kita lah. Gitu. Nggak ada ruginya ya. Iya, benar. Nggak ada ruginya. Bang, ini kan APKHBI ini kan sangat bagus ya, dan ini bisa dikawinkan dengan tujuan pemerintah di mana melindungi UMKM atau karena ini kan para pembisnis ini kan tersebar di seluruh Indonesia, tidak hanya di Jakarta dan di kota-kota besar aja. Nah, bagaimana PKHBI melalui Humas dan melalui kerjasama antar lembaga itu menjangkau mereka yang tidak hanya di kota-kota besar tapi ada di Papua misalnya, atau apa-apa yang akan dilakukan oleh PKHBI? Oke. Mau Sheila apa saya jawab? Iya, boleh. Saya jawab ya? Iya. Oke. Jadi di APKHBI ini ada juga bidang lain, bidang organisasi dan keanggotaan. Jadi memang fokusnya itu kita juga melebarkan sayap. Jadi di pengurus-pengurus di daerah tuh nanti ada.
Ya, udah ada penjajakan ke sana sudah ada sebenarnya. Sudah ada. Ada beberapa kota besar. Ini sekarang juga sudah masih dalam fase untuk pembentukan-pembentukannya. Dan berarti kita nanti DPC atau Iya, kurang kurang DPW, DPC, iya. Iya, nanti akan ada seperti itu. Mereka juga akan memiliki independensi untuk menjalankan roda organisasinya secara regional di mereka gitu ya. Itu nanti mereka akan dapatkan itu. Dan itu nanti pasti akan kita sampaikan ketika itu terjadi, kita undang lagi lah Hukum ID. Kabar baik. Kabar baik itu kalau ada nanti kita pasti akan undang lagi. Siap. Jadi kami menunggu karena ini sejalan dengan tujuan pemerintah. Iya, karena memang tujuan pemerintah dan menjadi visi misi kita juga kan. Kita nggak hanya sebatas di Jakarta aja gitu loh. Tapi kita juga mengembangkan ini sampai kalau bisa sih sampai ke seluruh Indonesia. Nah, ini pertanyaan penting nih untuk Bapak Humas. Waktu saya podcast sama Sekjen dan Ketum, itu banyak yang nanya. Japri ke saya juga mahasiswa maupun advokat-advokat muda. Gimana sih cara gabung di APKHBI ini? Ini apakah ini organisasi advokat? Tadi Abang udah jawab, ini bukan organisasi advokat yang nanti nyumpah gitu. Ini kan berarti sama seperti kekhususan ya, kejuruan gitu, maksudnya kayak kurator atau pasar modal seperti itu mungkin Bang ya. Mungkin Abang bisa jelasin. Kalau pasar modal itu juga yang profesi khususnya juga ya, kurator juga itu ada pendidikannya, ada SK-nya dari Kumham, karena kebetulan kami juga kan berdua kurator pengurus juga, sama-sama dari salah satu organisasi kurator pengurus lah ya. Jadi kita tuh lebih kepada, sebenarnya kita ini bukan menjadi kompetitor dari mereka, bukan. Tapi kita juga melengkapi, karena ada sisi hukum bisnis yang memang selama ini belum terwadahi. Belum tersentuh ya? Belum banyak ke situ gitu. Memang di organisasi profesi gitu ya, seperti di organisasi advokat saya juga banyak aktivitas seperti ini. Tapi ini tidak bersaing gitu. Jadi ini memang punya fungsi tersendiri karena kita lebih kepada ekosistem bisnisnya. Gitu. Dan pertanyaannya sebenarnya intinya kan bagaimana cara menjadi anggotanya. Ya nanti mungkin bisa hubungi kemana ya, nanti hubungi Humas bisa, nanti keanggotaan ada website, juga bisa. Kita punya sekretariat. Punya sekretariat. Nanti mungkin bisa nanti ditaruh di komen di bawah sekretariat APK HBI ada di mana. Tinggal hubungi di sana. Di sana ada staff juga yang standby. Jadi bisa datang, tanya-tanya, atau nanti kita sediakanlah kontak person buat keanggotaan ini kemana. Kalau sekretariat APKHBI itu gampang ingetnya. Apa itu? Mi Gondang Dia. Seberangnya, Mi Gondang Dia yang baru ya. Iya, persis. Iya. Dan di Center of Jakarta gitu. Makanya Anda juga senang ya kalau di sana. Oh ya? Senang. Karena makan Mi Gondang gitu. Dia ya. Langsung turun langsung. Ya. Karena itu kunci dari Bang Martin ya, Bang Sekjen ya. Kalau mau inget sekretariat gampang katanya. Mi Gondang Dia. Tapi kalau Mi Gondang Dianya pindah lagi jadi kita cari lah. ATM BCA. Jadi kalau ke Gondang Dia mau cari ATM BCA ya, itu lagi tempat sekretariat kami. Silakan aja main di situ. Terus juga banyak di situ juga ada PPHBI. Ya nanti bisa tanya-tanya, banyak training-training yang menarik gitu ya, terutama sertifikasi gitu. Seperti kalau mau nanti dapat sertifikasi seperti saya dan Sheila, Certified Professional Contract Drafter juga bisa nanya-nanya di PPHBI lah. Nah itu ada pendidikannya kan, Bang? Iya, yang penyelenggaranya ada PPHBI gitu ya. Kebetulan sekretariatnya ya di situ juga. Di dekat-dekat situ lah, jadi bisa nanti ikut tanya juga. Kita juga kerjasama dengan PPHBI untuk menyelenggarakan itu. Ya tujuannya sebenarnya baik juga gitu, supaya kita ya itu kan punya standarisasi, kita juga baik pengurus maupun anggota juga punya skill yang hampir serupa gitu. Kak, ini kan aku ke Kak Sheila nih, ini kan lumayan harus berlari cepat ya kan, dan dengan tempo yang saya katakan singkat karena Februari 2024. Itu bagaimana Kakak membagi waktu antara pekerjaan, kan saya tanya ini karena Kakak perempuan kan, dan keluarga, dan apalagi nih organisasi yang harus larinya cepat. Iya. Pertanyaannya susah Bu, dan memang benar di organisasi ini kita tuh tight deadline yang kita harus kejar ya Bu ya.
Caranya sebenarnya membagi waktu. Kalau dari saya pribadi Bu, karena kebetulan saya juga running law office, just established 6 bulan, 7 bulan lah gitu. Saya benar-benar membaginya, misalnya dalam satu hari, saya akan bagi berapa jam organisasi, berapa jam pekerjaan kantor, dan kalau memang tidak terlalu hektik, saya akan bagi per minggu. Misalnya seminggu ini full, seminggu ini full saya akan ngerjain organisasi, seminggu depan full saya akan ngerjain klien. Kurang lebih seperti gitu sih Bu. Jadi tetap harus dicabut. Saya nggak nanya ke Bang Rio karena saya udah tahu. Dia kan Naruto bisa 7 gitu. Oh gitu, iya. Kadang-kadang tuh dia jadi pembicara di sini. Aku updatein statusnya kan. Ntar berapa jam, 1 jam atau 2 jam udah ada lagi status baru. Ini gimana nih? Oh Naruto. Naruto. Iya Bu, saya belum punya Naruto, kemampuan ya? amuba bela diri. Tapi boleh dong saya jawab. Boleh. Jadi disinilah fungsinya, makanya saya sangat apresiasi upaya KSB APKHBI mengadakan rapat kerja seperti hari ini. Ini kita ditanya selaku Kabit, kita ditanya bagaimana anggota-anggota kita butuh bantuan atau butuh rekrutmen lagi apa tidak. Itu ditanya sama KSB. Dan sehingga saya cara kerjanya itu melalui tim. Jadi tim di bidang humas dan publikasi di APKHBI ini kebetulan saya alhamdulillah punya anggota yang sangat aktif semua. Jadi berapa orang, Bang? ada 7 orang lah ya, 7 Kakak orang juga di 7? situ. Saya baru penambahan jadi 10, nambah 2 orang. Ya, karena dia kan Kurang banyak resources, distribusi juga lah ya. Jadi artinya nggak semua kita kerjain sendiri. Makanya inilah seni berorganisasi di sini ya. Jadi itu yang saya syukuri, bisa kita mendistribusikan pekerjaan kita. Jadi kita nanti kesannya aja nanti wakil saya Dr. Tina misalnya, atau nanti anggota yang lain gitu untuk bisa mengcover lah saya. Jadi nggak semua harus saya. Makanya ketika Sheila ada kerja audiensi atau apa juga dari humas yang datang, mungkin nggak harus saya gitu. Itu kan fungsi organisasi bisa berjalan apa baik itu kan dengan kalau memang semuanya bisa bekerja dengan baik. Solid jadi, lah. Kita kebantu banget lah, ada wakil ketua bidang, kayak saya wakil ketua bidangnya Mbak Irena itu kebantu ada anggota-anggota gitu ya. Jadi kita bisa delegate kerjaannya gitu. Walaupun kakak belum Naruto ya, belum bisa belum mampu seperti beliau ya. belum bisa. Iya sih. Iya ya. Iya. Gue bisa gitu. Dia Naruto gitu. Iya, kalau dia kan law firm sendiri, saya ada law firm, saya juga ngajar aktif gitu ya, dosen tetap di salah satu perguruan tinggi swasta di Jakarta. Jadi ya belum beliau suka banget pendidikan ya kan. Organisasinya juga banyak ya, cuman ya tapi itu hobi ya, makanya mungkin hobi menyibukkan diri. Banyak teman, makanya beliau ini banyak teman. Itu plusnya Bang ya. Mumpung masih produktif lah ya. Makanya cocok humas Bu, humas dan publikasi. Pas. Bang Andrew cocok ya. Maksudnya dia strateginya pintar, bagus. iya. Taktis lah menempatkan anggota. Mungkin ada yang mau Abang sampaikan closing statement untuk agenda PKHBI hari ini. Iya, kalau closing statement dari saya, ya saya sangat mengapresiasi upaya KSB untuk mengadakan rapat kerja pada hari ini sebagai tindak lanjut dari raker kita di tanggal 5 Oktober. Seperti Bu Sheila katakan ya, walaupun kita kerjanya waktunya tidak terlalu lama gitu, tapi di sini kita bisa melihat apakah organisasi ini serius nggak untuk menjalankan program kerjanya gitu ya. Itu terlihatlah pada rapat kerja hari ini, dan sangat mengapresiasi itu. Apalagi saya juga mengapresiasi teman-teman yang sudah hadir, kabit-kabit yang sudah hadir. Di tengah kesibukannya, ini semua banyak yang memang pimpinan-pimpinan law firm atau perusahaan gitu, tapi mereka masih mau untuk meluangkan waktunya, dan semoga ini menjadi suatu tanda yang baik bahwa organisasi ini akan berkembang dengan baik gitu ya, dan berkembang terus. Itu sih kalau dari saya. Iya, dari saya cukup, udah di cover oleh Bang Rio semuanya. Idem katanya. Idem. Oke, terima kasih Abang Kakak waktunya di tengah kesibukan setelah rapat. Ya. Jadi teman-teman, kuncinya satu ya, kalau mau ke kantor mereka itu ingat nih bakmi gondang dia. Oh ya, itu pas depannya. Tanya aja ke security. Anda nyebrang aja, langsung nyampe tuh. Iya. Thank you banget ya Hukum Adi terima kasih atas waktunya. Thank you Kak. Udah bisa datang. Ya. Selamat malam.